Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Indriani dengan NIM 230803 1020334 dari program D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Initial Public Offering atau IPO guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sekuritas dan Portofolio dengan dosen pengampu Bapak DRS Marmono Singgi MSI. Tonton videonya ya. Baik, adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu ada pengertian dari Initial Public Offering, yang kedua ada tujuan dari Initial Public Offering, yang ketiga ada tahapan Go Public, yang keempat ada keuntungan Go Public, yang kelima ada kerugian Go Public, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Materi yang pertama yaitu ada pengertian Initial Public Offering atau IPO. Initial Public Offering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pertama kalinya sebuah perusahaan swasta menjual sahamnya kepada publik melalui bursa saham. Proses ini menandakan bahwa perusahaan telah beralih dari kepemilikan swasta menjadi kepemilikan publik. Oleh karena itu, IPO sering juga disebut dengan istilah Go Public. Selanjutnya yaitu tujuan dari Initial Public Offering atau IPO. Yang pertama ada Strategic Listing. Tujuan utama dari strategic listing adalah agar perusahaan mendapatkan status sebagai perusahaan baru yang terdaftar secara resmi di Bursa Efek. Kemudian yang kedua ada public company. Dengan IPO, perusahaan berubah status menjadi perusahaan publik secara formal yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas. Yang terakhir ada fundraising. Perusahaan dapat memperoleh dana murah dari pasar modal. Keuntungan dari mekanisme ini adalah perusahaan tidak wajib memberikan jaminan atau kepastian keuntungan kepada para investor. Berikutnya ada tahapan-tahapan Go Public. Proses Go Public dimulai dengan tahap persiapan, yang dimana perusahaan mulai menyusun rencana untuk mencari dana melalui penawaran umum saham. Rencana ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak internal perusahaan seperti melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian setelah disetujui, perusahaan menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan penawaran umum. Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, perusahaan juga melakukan public expose, yakni menyampaikan informasi penting kepada masyarakat luas mengenai rencana go publiknya. Pada tahap ini pula, perusahaan menandatangani berbagai perjanjian terkait proses emisi saham dan menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumen pendukungnya kepada otoritas pasar modal. Kemudian setelah tahap persiapan selesai, proses berlanjut ke tahap pengajuan. Di tahap ini, perusahaan menyerahkan seluruh dokumen yang telah disiapkan kepada Bapepam LK atau yang sekarang dikenal sebagai OJK. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diperiksa, dan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka Bapepam LK akan menyatakan bahwa pendaftaran tersebut efektif, yang artinya perusahaan resmi diperbolehkan untuk melaksanakan penawaran saham kepada publik. Tahap selanjutnya adalah tahap penawaran, yang dimana ketika perusahaan atau disebut emiten mulai menawarkan sahamnya kepada masyarakat atau investor. Saham tersebut dapat dibeli melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk oleh emiten. Masa penawaran ini berlangsung selama minimal 3 hari kerja, memberikan kesempatan bagi para investor untuk membeli saham yang ditawarkan. Kemudian setelah penawaran selesai dilakukan, saham perusahaan kemudian masuk ke tahap pencatatan. Pada tahap ini, saham-saham yang telah dibeli oleh investor akan dicatatkan secara resmi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dengan demikian, saham-saham tersebut sudah dapat diperdagangkan secara terbuka di pasar sekunder. Selanjutnya yaitu keuntungan Go Public. Salah satu keuntungan utama dari Go Public adalah perusahaan dapat meningkatkan likuiditasnya. Saham yang telah tercatat di bursa menjadi lebih mudah diperjualbelikan, baik oleh investor baru maupun pemilik awal. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam kepemilikan dan mempermudah transaksi di pasar modal. Selain itu,
para pendiri perusahaan memiliki kesempatan untuk menikmati hasil dari kerja keras yang telah mereka bangun selama ini. Mereka juga dapat menjual sebagian saham yang dimiliki dan memperoleh dana tunai sebagai bentuk realisasi atas nilai perusahaan yang telah mereka kembangkan. GoPublic juga memberikan peluang bagi para pendiri untuk melakukan diversifikasi investasi. Dengan menjual sebagian saham, mereka dapat mengalihkan sebagian kekayaan ke instrumen atau aset lain, sehingga risiko portofolio mereka menjadi lebih tersebar dan tidak hanya bergantung pada satu entitas usaha. Perusahaan yang telah go public juga memiliki keunggulan dalam hal strategi korporasi. Saham perusahaan dapat digunakan sebagai alat transaksi dalam berbagai kegiatan merger atau negosiasi bisnis, seperti akuisisi perusahaan lain tanpa harus mengeluarkan dana tunai. Ini memperluas fleksibilitas dalam ekspansi bisnis. Dan yang terakhir, status sebagai perusahaan publik juga mendorong peningkatan potensi pasar. Dengan adanya exposure di pasar modal, perusahaan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat dan investor. Hal ini juga bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, yang pada akhirnya memperkuat posisi bisnis dan peluang pertumbuhan di masa yang akan datang. Berikutnya yaitu kerugian go public. Meskipun terdapat berbagai keuntungan, go public juga membawa sejumlah konsekuensi atau kerugian yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Salah satunya adalah kewajiban untuk menyampaikan laporan secara rutin. Perusahaan publik diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan dan informasi penting lainnya secara berkala kepada regulator dan investor, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kepemilikan perusahaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemilik awal, karena sebagian saham telah dijual ke publik. Maka kekuasaan dan kontrol pemilik lama menjadi terbatas. Setiap keputusan penting harus mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham lainnya, sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian, go public juga menuntut perusahaan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi strategis, rencana bisnis, kondisi keuangan, serta tantangan yang dihadapi perusahaan harus diungkapkan kepada publik. Keterbukaan ini, meskipun penting, bisa juga menjadi risiko karena informasi perusahaan dapat diakses oleh para pesaing. Selain itu, hubungan antara perusahaan dengan investor juga menjadi hal yang penting untuk dijaga. Perusahaan harus mampu membina hubungan baik dengan para pemegang saham dan menjaga kepercayaan publik. Hal ini membutuhkan komunikasi yang efektif, tanggung jawab sosial, serta kinerja yang konsisten agar citra perusahaan tetap positif di mata pasar. Adapun untuk kesimpulan materi yang telah saya bahas, yaitu uang memegang peran penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti memenuhi kebutuhan dasar, contohnya makanan dan tempat tinggal, mendukung pendidikan dan pengembangan diri, serta sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. Uang juga berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi karena memungkinkan kita untuk berinvestasi demi masa depan yang baik dan menyediakan perlindungan finansial di situasi darurat. Namun demikian, uang bukanlah segalanya. Kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak hanya tergantung pada kekayaan materi. Nilai-nilai moral, hubungan sosial, serta kesehatan mental juga memiliki peran penting dalam menciptakan hidup yang berarti.